Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali bisa jumpa dalam program RWM. Melalui program ini kita akan belajar firman Tuhan yang murni supaya pola pikir kita bisa diperbaharui dengan pengertian-pengertian yang baru. Sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kali ini di mana kami boleh ada bersama dalam program RWM. Bapa, kami akan belajar firman-Mu bersama-sama. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, berikan hikmat-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh beroleh pengertian yang baru, hidup kami berubah. Ampuni segala dosa kesalahan, ketidakpatutan kami, sehingga kami berkenan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya ajak terlebih dahulu kita memeriksa apa yang ditulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang orang fasik. Kita seringkali berpikir bahwa orang fasik itu orang yang di luar sana. Gampangnya yang agamanya bukan Kristen. Tetapi kita sebagai orang percaya, seringkali kita merasa kita itu bukan orang fasik. Benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara, sejatinya yang namanya orang fasik itu adalah mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, yang tidak menghargai keberadaannya, yang tidak menghayati kemahatauannya. Dan itu terkristal, dan itu terlihat dari setiap gerak perasaan, pikiran, perbuatan, dan tingkah lakunya, Bapak Ibu Saudara. Itulah sejatinya orang fasik. Nah, kebanyakan dari kita orang Kristen, kita berpikir dan kita merasa bahwa kita adalah orang benar. Kita bukan orang fasik, ya. Karena kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, seperti tadi dikatakan di ayat 1. Kita berpikir bahwa kita itu selalu ada dalam ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Padahal sejatinya tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita itu harus memeriksa kehidupan kita masing-masing setiap hari, setiap saat. Nah, celakanya kebanyakan dari kita memiliki pola pikir yang salah. Kita berpikir ketika kita sudah dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kita, karena kita memang tidak melakukan pelanggaran moral secara umum, ya. Kita tidak berzina, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak melakukan penipuan, lalu kita tidak berbuat sesuatu yang jahat. Kita pikir kita sudah menjadi orang baik. Kita pikir kita sudah menjadi orang benar dan bukan orang fasik, Bapak Ibu Saudara.
juga ketika kita merasa bahwa diri kita itu bukan pencemooh. Tadi juga dikatakan di ayat 1, pencemooh itu apa? Atau pencemooh itu orang yang menghakimi orang lain. Pencemooh adalah orang yang senantiasa menganggap diri kita itu selalu benar. Ya. Padahal sebenarnya masih banyak yang namanya refleks-refleks dosa di dalam kehidupan kita. Kita masih sering memiliki pikiran yang jorok, pikiran yang tidak senonoh, saudara. Bahkan melalui perkataan-perkataan yang sederhana, kita tanpa sadar, kita juga melukai hati orang lain. Ya, kita seringkali juga melakukan atau menunjukkan, kalau menunjukkan ya tidak ya saudara, artinya begini, artinya masih ada di dalam diri kita itu ketidaktulusan. Itu sejatinya merupakan satu penipuan saudara. Misalnya apa? Misalnya kita ketemu orang dan kita berkata, wah kamu itu seorang pekerja yang keras. Nah, padahal kita mengucapkan itu bukan karena memang memuji, karena dia seorang pekerja yang keras, tetapi sebenarnya kita mengatakannya itu hanya sebagai lip service saja, tidak tulus dari hati kita. Nah, itu ada di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, seringkali kita menolong orang, ya. Tetapi motivasi kita tidak benar. Kita seringkali melakukan itu supaya kita itu dianggap baik oleh orang, supaya kita itu dipuji, supaya kita itu dihormati, dihargai, saudara. Nah, itu kesalahan-kesalahan, kemelesetan-kemelesetan yang kecil, yang sederhana, yang halus, yang seringkali tidak kita mengerti dan bahkan tidak kita sadari, kita alami di dalam hidup kita. Itulah sebabnya sebenarnya adalah tidak tepat kalau kita merasa sudah menjadi orang benar. Sebenarnya keadaan-keadaan seperti itu menunjukkan bahwa kita itu masih duduk di antara pencemooh. Saudara, kita masih merasa diri kita itu benar. Ya, ego kita itu masih tinggi. Kita masih seringkali mementingkan diri sendiri. Belum lagi kalau ada perasaan-perasaan benci, senang melihat orang lain tersakiti, senang melihat orang lain yang kurang beruntung, ya saudara. Itu kan tidak tampak. Nah, dengan memahami pengertian yang seperti itu, nah sejatinya yang namanya orang fasik itu bukan hanya mereka yang di luar sana. Yang tadi saya katakan belum menerima Yesus atau bukan orang Kristen. Tetapi bisa juga ada di antara kita, saudara. Bahkan bisa jadi itu kita sendiri. Ya, saudara. Nah, itu benar-benar harus kita sadari, saudara. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita sudah menyadari akan hal itu, bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang fasik? Supaya kita bisa benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita, lalu melakukan, supaya kita bisa senantiasa hidup di dalam kebenaran, saudara. Supaya kita tetap bisa hidup dalam hadirat Allah, senantiasa ada di dalam kebersamaan dengan Dia, ada di dalam persekutuan dengan Dia. Nah, tentu keadaan seperti ini bisa diatasi, saudara. Ada obatnya. Nah, pertanyaannya,
Apa obatnya? Obat bagi orang fasik. Obat agar kita sebagai orang percaya semakin hari bisa berkeadaan semakin benar. Nah, kalau selama ini kita kan cuma dibenarkan, saudara. Artinya dianggap benar, belum sungguh-sungguh benar, kita itu masih bisa jatuh dalam dosa, bahkan cenderung untuk meleset, untuk tidak sesuai dengan kehendak Allah, untuk hidup mau-mau kita sendiri, masih begitu kebanyakan dari kita. Nah, di ayat 2 tadi dikatakan bahwa obatnya adalah ketika kita mau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Iya, karena firman Tuhanlah yang bisa menjadikan kita sungguh-sungguh benar. Karena firman Tuhanlah yang bisa menguduskan kita. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 32, ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Artinya yang bisa menjadikan kita itu betul-betul tidak berbuat dosa lagi. Berkeadaan benar, bisa mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Itu firman Tuhan. Dan tadi dikatakan kita harus renungkan itu siang dan malam. Artinya apa? Artinya setiap saat, setiap waktu firman Tuhan itu harus ada di pikiran kita orang percaya. Saudara, itu harus terus-menerus ya, sampai firman itu benar-benar menguasai pikiran kita. Ketika pikiran kita dikuasai firman, itu sejatinya sama, kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Sehingga mau tidak mau, hidup kita pasti akan mengerti apa yang Tuhan mau. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan Dia, yang berkenan kepadanya. Pasti bisa, saudara. Lah masalahnya, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar firman itu menguasai pikiran kita harus jujur, itu tidak mudah, saudara. Tetapi kita juga harus ingat bahwa itu bisa. Saya katakan itu bisa, bahkan sangat mungkin, saudara. Sangat mungkin bagi saudara dan saya untuk mengalami perubahan pola pikir karena firman mencengkeram pikiran kita. Karena firman melingkupi hidup kita, saudara. Nah, supaya kita betul-betul bisa merenungkan firman Tuhan, ya kita harus membiasakan. Makanya tadi dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya Taurat Tuhan menjadi kesenangan, saudara. Lah itu tentu butuh perjuangan dan ketekunan, saudara. Padahal ketika kita disuapin firman Tuhan, ya ketika kita datang ke gereja mendengarkan khotbah, atau ketika kita hadir dalam persekutuan dan firman Tuhan disampaikan, nah kita sering bertindak tidak patut, saudara. Kita kurang memperhatikan, apalagi kalau firman itu tidak sesuai dengan pergumulan kita. Apalagi kalau yang menyampaikan itu kita tidak suka, saudara. Apalagi kalau itu kebenaran firman Tuhan yang murni, ya, yang membebat hati. Biasanya itu sulit diterima, saudara. Beda kalau firman Tuhan bicara tentang berkat, tentang mujizat, itu lebih mudah diterima.
Tetapi ketika firman Tuhan yang murni diberitakan, istilah saya tadi kita disuapin, kita muntahkan kembali. Ibaratnya jangankan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri belum sampai tembus sudah keluar kembali, saudara. Kita kadang merasa sok pinter, sok tahu, bahkan kita merasa lebih pinter dari mereka yang menyampaikan. Nah, sebenarnya keadaan itu kita sedang melecehkan Tuhan. Kita sedang meledek Tuhan. Kita sedang tidak mempercayai Dia, saudara. Bukankah firman itu Allah sendiri, saudara? Nah, tetapi kenyataannya seperti itu. Kita pergi ke gereja tiap minggu, itu merupakan suatu rutinitas saja. Saya pikir jarang ya di antara kita yang menunggu datangnya hari Minggu itu karena haus akan firman. Kenapa ya kok nggak cepet-cepet hari Minggu? Karena saya rindu mendengar kembali firman diberitakan, firman disampaikan. Nggak peduli siapapun yang sampaikan, tapi rasanya aku ingin sekali mendengar suara Tuhan. Jarang. Kebanyakan tidak seperti itu. Jadi sangat sedikit sekali orang yang benar-benar haus akan firman Tuhan. Saudara, sangat sedikit sekali. Apalagi kalau misalnya pada jam-jam ibadah atau persekutuan ada gangguan, ada tamu membicarakan bisnis, ada pertemuan dengan teman-teman sekolah, ya barangkali mungkin juga cuaca yang kurang mendukung, ya hujan lebat lebih-lebih, atau ada keperluan resepsi, menghadiri resepsi, ya kita pilih entar aja lah ibadahnya, lain waktu juga bisa, lain jam juga bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki gairah yang besar akan firman Tuhan, nggak haus, ya hatinya itu nggak kering, nggak merasa kering, ya sepertinya ya itu kewajiban bagi orang Kristen untuk beribadah. Nah, orang-orang yang seperti itu tanpa sadar sebenarnya itu orang fasik, saudara. Nggak mungkin orang yang tidak mendengar firman lalu bisa melakukan atau bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Biasanya enggak, biasanya tidak, saudara. Sebaliknya yang banyak terjadi, ya, semakin sedikit firman yang masuk ke dalam pikiran kita, ya, maka semakin banyak hal-hal duniawi yang mengisi pikiran kita. Nah, maka ketika pikiran kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, otomatis setiap pertimbangan keputusan, perbuatan, percakapan kita itu bukan merupakan kehendak Bapa. Biasanya kehendak kita sendiri, kepentingan kita sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk mencapai apa yang menjadi keinginan-keinginan dan kesenangan kita, saudara. Jadi melalui kebenaran ini mari kita sadar, kita harus membiasakan diri, saudara. Ingat, segala sesuatu yang bisa dilakukan itu karena biasa dan terbiasa. Nah, kalau kita tidak terbiasa, kalau kita tidak membiasakan diri, mana bisa, saudara? Tidak bisa, percayalah, saudara. Makanya yang namanya kekristenan itu tidak bisa sebagian hidup. Harus segenap hidup. Harus all out. Mengarahkan segala pikiran, tenaga, kekuatan hanya untuk berubah, saudara. Dan tadi firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa ketika kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, tentu hidup kita akan semakin benar, saudara. Kita akan semakin kudus. Dan kita bukan lagi orang fasik.
Maka tadi saya katakan obat untuk orang fasik itu hanya firman, nggak ada lain, dan itu tidak dijual di apotek, saudara. Tetapi justru itu diberikan gratis kalau kita mau. Ya, Tuhan sendiri yang akan menjadi mentor kita, yang akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran, yaitu melalui Roh-Nya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saudara, itu harus kita lakukan dengan penuh perjuangan dan ketekunan. Tetapi percayalah, kita bisa. Dan kalau itu kita lakukan, janji Tuhan mengatakan kita akan berbahagia. Nah, ini pun kita harus tahu, berbahagia di sini bukan berarti limpah dengan harta. Lalu apa yang kita inginkan, kita punya keinginan ganti kendaraan baru terpenuhi. Kita mau sukses karir lalu diberi kemudahan. Akhirnya kita beroleh gelar, kedudukan, jabatan. Bukan itu yang membuat kita bahagia. Itu kebahagiaan semu, itu kebahagiaan sementara. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud adalah kita memiliki hati yang damai, yang tentram, yang teduh. Kita bisa memiliki sikap hidup yang benar, ya, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak nyaman, yang kita harapkan, ketika kita mendapat tekanan di dalam hidup ini, kita bisa tetap bersyukur. Reaksi spontan kita menerima dengan ikhlas. Kita tetap mengalami sukacita. Artinya ada damai sejahtera. Hati ini tetap tenang, tetap teduh, tetap bisa tidur, saudara. Ya, itu buktinya. Jadi kalau ada di antara kita orang Kristen yang kalau ketika kena masalah nggak bisa tidur, itu ada yang nggak beres, saudara. Ada yang nggak beres, saudara. Begitu. Hatinya nggak bahagia. Makanya kita harus pahami. Ketika kita mau betul-betul menjadi orang yang berkeadaan benar, tidak menjadi orang yang fasik, kita harus minum obat, saudara. Obatnya apa? Firman yang harus direnungkan. Dan dosisnya harus terus ditambah tiap hari. Ya, itu karena kan bertahap, saudara. Merenungkan firman, dibiasakan dulu, sehingga menjadi satu kebiasaan. Setelah menjadi satu kebiasaan, menjadi sesuatu yang mengikat. Kemudian setelah menjadi sesuatu yang mengikat, menjadi sesuatu yang membuat kita ketagihan. Tidak bisa tidak, kita mesti melakukan. Nah, maka saya katakan dosisnya harus terus ditambah dari hari ke hari. Itu butuh kenekatan, saudara. Tetapi bisa. Karena Tuhan Yesus ada bagi kita. Dia Allah yang hidup. Bahkan Dia sudah memberikan Roh-Nya di dalam hati kita supaya kita dituntun dan dimampukan. Kiranya kebenaran ini boleh mengubah pola pikir kita. Kita tidak lagi menjadi orang fasik, saudara, tetapi berangsur-angsur kita menjadi orang yang benar. Karena kita minum obat dan dosis yang tepat, yaitu firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dengarkan pujian ini. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu, Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa setia dan tetap setia
sampai kapanpun engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihatmu selalu kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa setia dan tetap setia, sampai kapanpun engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihatmu selalu kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa selama ini kami belum sungguh-sungguh benar. Kami masih menjadi orang yang fasik. Kami tahu kami harus berubah. Oleh sebab itu kami membiasakan diri merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam. Kami percaya ya Bapak, ketika kami sungguh-sungguh, kami serius, maka firman-Mu akan menguduskan kami. Benar-benar menjadikan kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Bapak, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Dan jika sebentar kami melanjutkan aktivitas kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.